Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridin jawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah acara resepsi pernikahan ya, di bersyukur ya, setahap demi setahap insan manusia ini akan mengalami berbagai proses ya. Kita tetap bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan proses daripada kehidupan manusia secepat itu ya, secepat itu. 70 tahun saja kelihatannya baru kemarin ya. Yang usia 70 tahun kelihatannya baru kemarin ya. Kemarin masih anak-anak ya, masih balita, sekarang sudah mungkin umur anak sekolah ya, SD. Tidak terasa setelah SD tamat SMP, setelah tamat SMP kalau melanjutkan ya di sekolah yang pendidikan formal, tamat SMA ya. Tambah lagi kalau ingin melanjutkan pendidikan formal juga ditambah di perguruan tinggi. Setahap demi setahap dari mulai PAUD mungkin TK, SD ya, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau untuk yang ada di pondok ya mungkin setahun 2 tahun bahkan sampai 15 tahun ya, mengenyam pendidikan di pondok, akhirnya dewasa. Nah, kedewasaan ini ditandai adanya salah satu perasaan senang kepada lain jenis ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu Islam sangat menganjurkan kalau sudah ketemu jodohnya ya segera dinikahkan ya. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Kalau memang sudah ketemu jodohnya, ada jodohnya ya, ajaran Islam tidak ada istilah pacaran, maaf ya, tidak ada istilah pacaran. Jadi kalau memang sudah ketemu jodohnya langsung dipinang. Setelah dipinang ya tentukan ya, proses berikutnya ya, mungkin ada istilah ikatan tali peningset kalau orang bilang itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan, yang mana secara umum biasanya resepsi pernikahan ini disaksikan oleh saudara handai tolan ya, tetangga kanan kiri ikut menyaksikan ya. Sering disebut dengan pesta perkawinan ya. Tuh di dalam dunia Islam diatur sedemikian rupa ya. Jadi ada proses peminangan, dilanjutkan tali peningset mungkin, kemudian ada acara juga ijab kabul. Setelah ijab kabul ya resmi jadi suami istri ya, ada acara istilahnya itu tindak lanjut daripada resepsi pernikahan. Di antaranya kalau adat itu ada istilahnya temu manten ya. Kalau sudah jadi manten ya ada istilah temu manten. Ini juga merupakan peristiwa yang sakral ya.
dan diusahakan ya, pernikahan itu bukan uji coba, tetapi proses untuk menjalin ikatan batin antara pria wanita ya, atas dasar iman takwa, dan dilanjutkan dengan suatu pernyataan ijab kabul antara suami istri. Nah, setelah ijab kabul ya, biasanya kedua mempelai diadakan adat. Setelah itu diadakan duduk bersanding dan diadakan sedikit tausiah ataupun berbagai ilmu di dalam menghadapi dunia baru, karena sering disebut selamat menempuh hidup baru. Sebenarnya ya hidupnya ya biasa-biasa saja, bukan baru, tetapi maksud baru di sini adalah karena semula dia statusnya masih bujang ataupun yang gadis masih gadis, akhirnya setelah berkeluarga statusnya otomatis berubah ya. Yang semula bujang menjadi suami ya, yang semula gadis menjadi seorang istri ya. Predikatnya lebih tinggi ya. Jadi ada suami, ada istri. Mungkin ada sebutan lain ya, ada papa, ada mama mungkin. Istilah kalau zaman dulu itu ada istilah papa, mama. Ini sangat beruntung ini bagi besan ya. Karena apa? Ya, baik besan laki maupun besan perempuan, khususnya yang besan laki-laki bersyukur karena mendapatkan anak yang langsung. Anak tersebut bisa bicara dan bisa membantu orang tua ya. Luar biasa, anak mantu itu luar biasa. Karena apa? Itu begitu punya anak langsung bisa membantu orang tua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bahkan bisa langsung lari, bisa langsung bicara. Inilah hebatnya anak mantu ya. Sehingga pernah ya, ada yang bilang di sana ada orang punya anak, tapi begitu punya anak langsung bisa bicara. Ternyata anak mantu. Nah, begitulah ya kadang-kadang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak mantu ini ya, jangan sampai kita beranggapan anak mantu, anggap itu sebagai anak kandung kita. Karena hukum untuk istilahnya menyayangi anak mantu itu sama saja dengan anak kita sendiri ya, begitu sebaliknya ya. Mertua itu jangan dianggap sebagai mertua, tetapi anggaplah itu orang tua kandung kita sendiri. Karena walaupun bagaimana, hormat bakti kepada mertua hakikatnya sama juga hormat maupun bakti kepada orang tua kita sendiri. Jadi tidak ada istilah kalau mertua itu hanya 75% kita berbakti atau berhormatnya, tetapi kalau orang tuanya sendiri 100%, nah itu tidak sama ya. Kalau memang orang tua 100% kita berbakti, begitu juga sebaliknya terhadap keduanya ya. Orang tua kita sendiri juga 100%, mertua juga 100%. Anak mantu kita sayang kepada anak mantu kita 100% ya. Anak sayang kepada anak kita sendiri juga 100%. Jadi tidak ada jurang pemisah ya, apa itu mertua, apa itu anak mantu. Kalau sebutan sehari-hari memang itu ya mertua, yaitu anak mantu, tetapi dalam penghormatan hak dan kewajiban hakikatnya juga kita hormat ya, taat sebagaimana orang tua kita sendiri. Kita sayang kepada anak-anak kita sebagaimana anak kandung kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya modal yang sangat penting di dalam kita berkeluarga, baik itu pengantin baru maupun pengantin lama, itu sebenarnya sangat-sangat penting modal yang harus dipegang. Di antaranya tentunya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yaitu pengantin baru.
tentunya harus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pengantin lama tidak demikian. Ya, pun pengantin lama pun ya tentunya tetap kita tingkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan sikap-sikap yang harus dimiliki ya, sebagai pengantin baru maupun pengantin lama ya. Di antaranya jangan sampai kita ini ya, istilahnya itu meninggalkan ya, hal-hal yang dilarang, yang diperintahkan ya. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang istilahnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diperintahkan ya dilaksanakan. Tentunya sebatas kemampuan kita. Ya. Bukan berarti sebatas kemampuan kita terus asal-asalan, tetapi ya secara optimal ya kita berusaha untuk terus meningkatkan ya, apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Ya. Kemudian juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kata lain ya, keimanan dan ketakwaan senantiasa kita tingkatkan. Hal-hal yang sangat-sangat prinsip diantaranya adalah sebagai pengantin baru maupun pengantin lama kita harus memiliki jiwa ikhlas ya dalam menjalani sikap dan kehidupan ini. Kita ikhlas menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik suami maupun istri ya, tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Jadi kita harus menerima akan kekurangan daripada istri maupun suami, tentunya dengan lapang dada. Jangan sampai justru kekurangan dari kedua belah pihak ya kita sampaikan kepada orang lain, bahkan kepada keluarga pun ya, kelemahan-kelemahan antara suami maupun istri jangan sampai kita ungkapkan ya. Karena bicarakan kelemahan orang lain saja sama halnya dengan mencoreng-coreng muka kita sendiri. Terlebih bicarakan aib di dalam keluarga, termasuk di sini suami maupun istri. Ya kita tutupilah segala kelemahan yang ada pada suami maupun istri. Tentunya kita harus ikhlas ya, menjalani, menerima kenyataan yang ada. Ya. Karena hakikatnya tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna, tidak ada. Ya. Hakikatnya manusia itu adalah dhaif, ya, dhaif. Ya, nisbi. Ya, serba kekurangan, terbatas. Ya. Jadi harus menerima keterbatasan yang dimiliki, baik yang dimiliki oleh suami maupun yang dimiliki oleh seorang istri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ikhlas menerima kenyataan ya, tentunya kita harus bersabar di dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini ya. Jangan istilahnya itu kita ini mempunyai permintaan seolah-olah harus ya. Tentunya ini melalui proses ya. Jangan gara-gara pengantin baru langsung minta rumah. Nah, ya belum kita lihat kondisi ekonominya ya. Kondisi ekonomi kita bagaimana ya. Kalau memang memungkinkan nggak apa-apa kita langsung beli rumah sendiri. Tapi kalau sementara kondisi ekonomi belum memungkinkan ya tentunya kita berproses ya. Kita harus bersabar ya, sampai istilahnya itu kita mampu untuk membuat ataupun membuat rumah tangga
ataupun perumahan kita sendiri. Mungkin yang pernah ikut sama mertua ya setahun 2 tahun ya nggak masalah kalau memang harus demikian ya. Tentunya kita harus sabar ya, sabar menerima kenyataan yang ada. Setelah ikhlas, sabar, dan tentunya tak kalah pentingnya harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi sifat ikhlas, sifat sabar, sifat syukur harus tetap kita miliki. Bahkan hal tersebut bukan hanya untuk pengantin baru, tetapi untuk kita sebagai pengantin lama ataupun kita sebagai manusia hendaknya memiliki sifat-sifat seperti itu. Ya, kita bawa sifat kesabaran ini, keikhlasan ini, dan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya, biasanya itu akan memperoleh suatu keturunan. Nah, ini kadang-kadang akan memperoleh suatu keturunan. Nah, dalam hal ini tentunya kita jangan sampai percintaannya pudar ya. Rasa kasih sayangnya jangan sampai pudar. Jadi kasih sayang, cinta kasih itu harus kita miliki ya. Rasa mencinta itu harus kita miliki mulai kita menikah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jangan sampai ya istilahnya itu 1 bulan 2 bulan akhirnya cintanya luntur sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau memang sudah sayang, yang tentunya sayang itu kita bawa sampai akhir hayat ya, karena cobaan demi cobaan yang namanya kehidupan itu nggak ada selesainya ya. Punya ini pengen itu, punya itu pengen ini lagi. Anak 1 mungkin pengen 2, anak 2 pengen 3, anak 3 pengen 4, dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Tentunya dalam strategi hidup di dalam keluargaan ya, punya anak kita harus bertanggung jawab akan pendidikan daripada anak tersebut ya. Tentunya anak harus kita didik sedemikian rupa jangan sampai kita lengah di dalam pendidikan anak, karena tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mendidik anak kita. Nah, kalau sudah dewasa itu tadi tanggung jawabnya adalah menikahkan anak kita ya. Jadi kalau kita sudah menikahkan biasanya khusus ya yang anak perempuan itu tanggung jawabnya sudah beralih kepada sang suami ya, taat kepada suami. Bahkan taat pada suami ini sangat-sangat prinsip ya, karena Rasulullah mengatakan andai-andai manusia itu boleh sujud kepada manusia, maka seorang istrilah yang pertama kali akan suruh sujud kepada suami ya. Rasulullah seperti itu mengatakan. Jadi dalam hal ini tentunya seorang istri harus taat kepada suaminya, dalam arti berbakti kepada suami. Harus diimbangi juga, seorang suami nggak boleh istilahnya itu memperlakukan istri semaunya sendiri. Tentunya harus menyayangi, melindungi ya, dan bertanggung jawab akan kebutuhan jasmani maupun rohani. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.